Ya, itu kan menurut saya pribadi itu kan memang kalau di mata saya secara pribadi perempuan dan laki-laki itu dalam memimpin itu ya kita sama saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai leaders. Aku berharap semoga para leader selalu dalam kondisi yang sehat dan prima. Seperti halnya saya, Miss Kepo, Prima Anugrah. Yang kali ini saya happy banget. Kenapa? Karena ditemani oleh salah satu coach yang udah lama saya nggak satu frame sama beliau. Dan hari ini diberikan kesempatan lagi untuk bisa satu frame. Coach Lia, apa kabar dan selamat datang kembali. Alhamdulillah baik banget. Kenapa sih sebenarnya aku happy? Selain memang karena kita udah lama nggak satu frame, yang bikin saya happy banget adalah karena tema hari ini yang akan saya bahas adalah tentang perempuan. Nah, gimana tuh tentang perempuan? Emang perempuan ngapain? Nah, ini karena mumpung ya saya ketemu sama Coach Lia nih. Aku pengen ini dulu sih, maksudnya langsung aja gitu. Nanti aku ininya tamu podcastnya Balia lagi nih gitu. Aku langsung gitu. Oke, perempuan. Oke, karena saya juga perempuan gitu ya. Sebagai seorang leader gitu ya, sebagai seorang leader. Ini kan memang tujuannya di GPS Podcast ini adalah untuk mengakselerasi pengaruh gitu ya, membantu para leader untuk mengakselerasi pengaruh dalam kaitannya dengan kemampuan berkomunikasi dan juga public speaking. Dan dalam konteks ini saya ingin bertanya dengan Coach Lia adalah ini kan Mbak Lia ini kan sebagai seorang trainer. Tetapi selain sebagai seorang trainer, yang saya tahu Mbak Lia ini kan juga aktif berkecimpung, aktif sekali dalam organisasi politik gitu ya, dalam organisasi politik. Nah di situ kan otomatis Mbak Lia ini kan juga sebagai perwakilan perempuan, perwakilan perempuan. Terus aku semangat banget karena aku juga perempuan. Pernah nggak sih mengalami gitu? Ketika Mbak Lia sebagai seorang pemimpin yang notabene perempuan itu memiliki anggota tim laki-laki, gimana tuh cara Mbak Lia untuk menjaga kewibawaan dalam berbicara di depan anggota tim yang notabene semua sebagian besar laki-laki? Kira-kira apa tips, strategi gitu supaya kita sebagai seorang perempuan bisa maksudnya tidak di underestimate gitu loh, dan apapun yang kita sampaikan itu bisa didengar gitu oleh anggota tim kita gitu yang sebagian besar adalah laki-laki. Monggo. Oke, baik, terima kasih Kak Prima. Leaders yang ada di rumah, memang gini ya Mbak Prima, memang pengalaman saya di dunia organisasi itu memang sejak dulu itu memang nggak hanya semua itu laki-laki ya untuk tim itu, kan memang ada yang memang sebagian itu perempuan karena ibu-ibu untuk yang penggiat batik itu kan juga perempuan-perempuan. Nah, namun yang untuk paling dekat yang saat ini itu kan memang kebanyakan memang timnya itu adalah para laki-laki, ya kan? Gimana kayak berasa di kandang macan nggak sih, gitu kan? Nggak juga sih ya, tapi enggak ya. Berarti juga ini caranya oke nih berarti kan kita kulik. Mari. Nggak juga, tapi yang jelas kalau saya itu kan menurut saya pribadi itu kan memang kalau di mata saya secara pribadi perempuan dan laki-laki itu dalam memimpin itu ya kita sama saja ya kan. Tapi memang lingkungan memang yang kadang mengunderestimatekan bahwa perempuan itu akan dikira lebih lemah gitu kan, lebih baperan gitu kan, dan lebih banyak ngomong doang gitu. Lebih perasa, lebih banyak bicara. Namun perempuan ini ada sisi lainnya yang kita punya sensitivitas yang tinggi, perhatian, caring, detail, kan kayak gitu. Nah, yang mana hal-hal yang seperti ini tuh yang memang nggak ada di kebiasaan-kebiasaan dari laki-laki, ya kan seperti itu. Sehingga inilah keunggulan dari perempuan yang mana memang sampai detik ini pun saya juga harus tetap belajar apa saja yang memang harus dan diperlukan untuk tim saya ini. Kan tiap tim dan organisasi itu pasti akan berbeda. Berarti dengan kata lain Mbak Lia di sini sebagai seorang pemimpin perempuan itu fokus pada kekuatan yang dimiliki gitu ya. Jadi tidak berorientasi pada saya perempuan yang biasanya di underestimate, yang begini-gini. Jadi itu tahu gitu. Tapi mencoba untuk dikesampingkan dan fokus pada kekuatan. Benar. Nah, tadi seperti yang sudah disampaikan sebelumnya ada beberapa tuh lebih. Lah itu kayak gimana tuh kalau misalnya kita kupas satu-satu kelebihan atau kekuatan dari seorang pemimpin perempuan menurut Mbak Lia
dan dalam prakteknya itu seperti apa? Oke, nah untuk perempuan ini salah satunya itu kan masalah ke detail, misalkan detail gitu kan. Misalkan kita dalam waktu forum rapat, misalkan kayak gitu ya. Kita biasanya kan kalau udah mau mendekati Lebaran kayak gini, itu kan dalam organisasi itu pasti kita ada yang namanya koordinasi, ya kan? Koordinasi, rapat atau paling nggak itu pembagian bukan apa ya? Kalau pembagian bingkisan THR bukan ya? Gitu bukan ya. Tapi, bukan ya. Anda disorot loh ini. Bukan. Ya? Bukan, tapi ini adalah amanah yang diberikan oleh organisasi yang harus diberikan kepada teman-teman yang memang ini ya, teman-teman yang tingkat dasar, misalkan di area desa kan gitu. Karena kita kan sebagai jembatan antara ini pimpinan yang area pusat sampai ke teman-teman yang memang area ini area desa dan paling nggak itu area-area daerah kecamatan dan sebagainya. Nah sehingga itu kan amanah yang harus harus disampaikan ya kan. Maka dari itu ketika kita rapat ya kan, kita tuh harus menyampaikan benar-benar nih bahwa harus detail bahwa yang kita bawa saat ini adalah amanah dari pimpinan pusat, ini adalah dari provinsi yang mana ini adalah bener-bener dan ini tidak kita kurangin dan nggak kita lebihin dan lain-lain. Emangnya kalau leader laki-laki, pemimpin laki-laki tidak sedetail itu begitu? Nampaknya itu pokoknya tinggal ini aja ya sudah saya serahkan aja gitu kan. Saya serahkan aja ke tiap wilayah masing-masing. Nah kalau biasanya kalau perempuan itu malah detail. Ayo kita kumpul, ayo kita buka bersama yuk, ayo kita koordinasi, ayo kita menyampaikan sesuatu hal mumpung kita lagi bertemu silaturahmi. Jadi lebih kalau saya tuh lebih memberikan kehangatan, warm gitu loh. Yang mana nggak hanya sekedar ini aku kasih ya, tak kasih A B C D di desa lain selesai enggak, tapi minimal ada komunikasi di sana. Terus menyampaikan tujuannya apa sih? Nyampe nggak memastikan bahwa itu benar-benar sampai gitu. Karena ketika kita akan memberikan di satu wilayah saja gitu, kadang nggak sampai ke teman-teman yang lain. Kadang kan kayak gitu. Pernah juga kan kayak gitu. Namanya juga kita berkomunikasi ya Mbak Prima. Kadang mungkin ada beberapa hal yang bisa ditambah, dikurangi kan kayak gitu kan. Akhirnya menimbulkan komunikasi itu akan ada noise ataupun ada crowd dalam komunikasi yang akhirnya sebenarnya kita nggak melakukan hal kayak gitu, tapi kok yang muncul di luar sana seperti itu. Jadi dalam berkomunikasi, jadi memiliki kemampuan komunikasinya seorang pemimpin perempuan itu satu detail berarti. Betul. Jadi kita tuh lebih tahu hal-hal yang perintilan itu ya, tahu hal-hal yang kecil itu kita kejar sampai dapat. Yang mungkin sebagian besar ya mungkin nggak semua ya pemimpin laki-laki begitu, tetapi itu bisa kita jadikan sebagai salah satu kekuatan kita dalam berkomunikasi. Yang kedua itu kita itu kan kalau perempuan itu biasanya itu care dalam arti care itu laki-laki nggak care ya berarti. Jangan emosi dulu para laki-laki. Care-nya itu gini loh, care yang dimaksud itu adalah kayak gini loh, kita kan juga melihat bahwa misalkan kita akan mengumpulkan itu, nah kira-kira orang ini dengan jarak seperti jarak jauh kayak gini akan hadir nggak ya di tengah-tengah kita, akan hadir nggak ya di forum ini kan kayak gitu ya kan. Nah setelah itu kalau misalkan memang dia nggak hadir, ada solusi apa ya kira-kira? Anu aja deh nanti ya sedikit banyak kita akan kasih ini nih ganti untuk transport, bahasanya kan kayak gitu. Nah kan kalau laki-laki nggak mikir begitu tah? Bagaimana ya untuk laki-laki ya di rumah ya? Kalau pemimpin laki-laki apa tidak kepikiran sampai ke situ gitu? Ya mungkin kepikiran juga sih ya. Cuman mungkin nggak sedetail sampai ke arah sana gitu loh, sampai ke arah mereka itu nanti hadir ke sini itu naik apa, terus kira-kira nyampe ke sini tuh capek atau enggak. Kalau ini nanti diadakan malam itu nanti bagi perempuan, ada yang sebagian perempuan itu bisa hadir enggak kan? Kalau kita koordinasi dengan mereka itu kan memang kita nggak tahu ini ya. Kadang waktu ini kadang sampai overload ya nggak sih, sampai yang harusnya jam 8 harus selesai ya kan Mbak Prim, akhirnya sampai harus malam kan kayak gitu, lebih dari jam 9 dan itu kan juga kadang sebenarnya ini ya, kalau untuk masalah waktu itu sebenarnya kan ya kita kalau lagi meeting itu sama saja ya, harus jam berapapun. Cuman kalau perempuan itu kan idealnya mendingan ya baiknya itu nggak lebih dari jam 9, jam 10 malam ketika memang kita di luar, kecuali kalau memang itu lagi urgent kan kayak gitu. Jadi yang pertama tadi adalah detail, yang kedua adalah caring atau care, ya peduli gitu ya, lebih apa ya, lebih empati gitu nggak sih, maksudnya lebih, dan itu pun kalau dihubungkan dengan skill berkomunikasi masuk. Yes, masuk ya. Masuk.
dan bahasa yang kita sampaikan, love Yeah. language-nya, jadi bahasa Love cinta gitu, bahasa cinta kita kepada anak buah itu kan pasti beda dong. Kalau misalnya Beda. memimpin laki-laki, karena saya juga pernah dipimpin oleh laki-laki dan saya juga pernah memimpin laki-laki gitu. Aha. Maksudnya kita kan bahasa yang kita sampaikan itu kan pasti akan berbeda ya, meskipun gitu ya, even tuh mereka sebagai anggota tim kita yang laki-laki mungkin mengira, aduh pemimpinnya ibu-ibu gitu kan, emak-emak ini perempuan ini pasti gimana nih, banyak ngomong atau apa. Tapi kalau untuk bagi Mbak Lia tadi kan mengesampingkan itu dan fokus Yep, pada fokus kekuatan. ke Saya juga, kekuatan. saya sebagai perempuan saya lebih peduli kok. Betul. Gitu. Bahasa cintanya juga pasti akan berbeda kan, Love, love ya. language-nya itu pasti akan beda gitu ya. Yeah. Detail dan care Care. gitu. Tapi menurut pengalamannya Mbak Lia sendiri nih, kurang lebih udah berapa tahun sih berkecimpung di politik, di organisasi politik? Kalau di, Lama nggak? kalau di organisasi politik itu saya 3-4 tahun terakhir ini. 3-4 tahun. Nah, dan saat ini yang saya tahu juga sebagai leader kan gitu, membawai juga kan Yeah. anggota tim kan. Dan Benar. anggota timnya itu perempuan laki-laki. Mostly laki-laki. Nah, mostly laki-laki Yeah. kan. Dengan mereka range usianya lebih tua atau lebih muda. Pasti lebih tua, itu kayaknya Loh, seusia bapak pasti. saya. Jadi Mbak Lia membawai anggota tim yang notabene mereka adalah lebih tua secara usia. Dan pengalaman juga memang Oh. secara masanya kan kayak gitu. Jadi Jadi sahabat, Mbak Lia ini baru dan paling muda. yes. Bagaimana Jadi- Anda bisa fight di Fight, situ ya? Jadi memang karena memang saya memang itu tadi ya. Terima kasih saya udah ingat lovely dan friendly ya kan. Jadi saya tuh friend juga sama teman-teman babe saya gitu. Oh, Jadi oke. jadi mereka-mereka ini memang termasuk teman-teman bapak ibu saya gitu kan, orang tua saya, yang mana saya juga akhirnya mengulik apa sih kebiasaan dan kesukaan dari rekan-rekan dari keluar ini teman-teman bapak ibu Susah saya nggak gitu. cara mengatur komunikasinya dengan mereka? Nah, challenge bagi saya dong Kak Prima. Oh, gitu ya? Challenge buat saya. Bisa gitu kan. diceritakan kayak gimana tuh? Yes, jadi ketika kita berkomunikasi itu memang yang benar itu kan memang kita harus efektif. Efektif itu apa? Percuma kita mempunyai mungkin pengalaman dan pengetahuan ilmu komunikasi yang luar biasa, tapi ketika kita berkomunikasi kita nggak sampai bahasanya kan kayak gitu. Yang akhirnya akan di underestimate kan tadi ya kan. Apa sih yang perlu? Yang pertama memang kita ketika berbicara itu memang to the point dan simple, ya kan? Oh, make it simple. To the point dan juga simple. Oke. Jadi kita jangan terlalu berlebihan ketika memberikan sebuah arahan ataupun misalkan dalam rapat itu pun memberikan apa ya, istilah-istilah yang mereka memang juga belum memahami kan kayak gitu. Jadi it's okay kalau misalnya kita berbicara di depan mereka misalnya gitu ya, dalam konteksnya untuk memberikan pengarahan atau apa, nggak perlu terlalu muter-muter dan nggak perlu terlalu bulat dengan Yes. menggunakan bahasa-bahasa yang tinggi. Betul. Lebih ke kayak temen aja gitu nggak Straight sih? to the point, ya kan? Straight to the point. Ya, kayak kembali ke forum yang misalkan misalkan kita koordinasi, ada konsolidasi bahasanya kan kayak gitu ya kan. Nah, kita jangan lupa time management juga. Ketika kita berbicara kan kita harus tahu kan time kita itu jangan terlalu berlebihan. Misalkan oke lah 10 menit kita berbicara, berarti kita langsung to the point aja. Saya secara pribadi itu Mbak Prim, secara pribadi itu saya itu masih menggunakan poin ketika menyampaikan. Catatan. Ada catatan poin-poin. Oh, jadi Gitu. itu untuk mempermudah efektivitas kita dalam Betul, berbicara. betul. Kan perempuan kadang-kadang kalau tidak dicatat juga ngomongnya bisa kemana-mana Kemana-mana, gitu. kan gitu. Kan terkenalnya begitu. Kalau perempuan banyak ngomongnya gitu, bicaranya panjang kali lebar. Yang laki-laki cuman gitu kan. Maksudnya kan cenderung seperti itu. Yes. Tapi jadi Mbak Lia ini cara mengantisipasinya dan untuk bisa menjaga keefektifan gitu, keefektivitas Waktu. waktu dan materi yang Betul. akan disampaikan itu dicatat. Dicatat per poin. Per poin. Misalnya, bahwa tahun mendatang kita akan ada acara besar yang mana harus dilakukan. Teman-teman semuanya itu adalah satu harus sudah menyiapkan. Misalnya kalau ini memang kita tarafnya organisasi politik ya kan, kita harus sudah menyiapkan rekomendasi teman-teman di tiap TPS harus ada yang namanya saksi kan kayak gitu kan. Terus yang kedua itu harus konsolidasi dengan teman-teman ini gitu. Saya catat gitu sehingga nanti dari situ nanti saya akan mengembangkan gitu. Oke. Dan jangan lupa harus ada two way communication ya kan. Komunikasi dua arah. Dua arah. Jadi saya tidak hanya satu arah saja berbicara tapi paling enggak feedback Dari dari mereka. teman-teman karena mereka ini yang lebih tahu nih di Lapangan di lapangan seperti seperti apa gitu kan.
Jadi yang tahu straight to the point, kemudian simple gitu Simple. ya. Dan jangan lupa coba tulis. Pakai poin. catat gitu poin-poinnya, dan it's okay kalau misalnya kita sebagai seorang perempuan dan memimpin itu kita catat aja tuh lebih aman ya. Anggap aja kita kayak nyatet belanjaan yang mau dibeli supaya nggak beli yang macam-macam. Jadi kudu Betul, dicatat betul, gitu betul, kan. Daripada kita ngomongnya banyak-banyak, catat aja gitu. Pokoknya Nah. perempuan tugasnya catat mencatat. Makanya seringkali banyak jadi notulen itu perempuan kayaknya Nah, catat jadi mencatat. ya, jadi mungkin leaders yang ada di rumah jangan merasa ketika ada kita membacakan sebuah catatan itu adalah sebuah kekurangan bagi kita, malah bagi saya itu adalah membantu, dan ini adalah kelihatan kalau kita sudah well prepare apa yang akan Iya, mau betul, disampaikan, betul, kan kayak betul. gitu. Jadi nggak mengambang kemana-mana gitu, karena efektif dan efisien waktu kan Mbak. Kadang Dan audiens kan juga lebih ini ya, lebih melihat bahwa oh ini prepare nih gitu kan gitu. Oke, straight to the point, simple. Kemudian jangan lupa untuk dicatat poin-poinnya. Kemudian time management itu juga penting, dan time management itu juga bisa ya diatur karena ada catatan itu tadi gitu. Jadi kita bisa ngatur time managementnya dengan efektif seperti itu. Gitu. Oke, jadi itu ya. Ini kan soalnya ngantisipasi aja gitu untuk para leader yang memang notabene mereka adalah perempuan, supaya mereka juga jauh lebih pede gitu loh dalam memberikan pengaruhnya. Dan ini disampaikan langsung oleh Coach Lia yang memang beliau ini sudah aktif berkecimpung secara langsung. Jadi selama ini memang yaitu pengalaman beliau membawahi para anggota tim yang range usianya lebih senior dan juga secara pengalaman juga jauh lebih senior. Tapi beliau sampai sekarang masih bisa senyum-senyum aja, berarti artinya kan itu sudah berhasil. Oke, guys. Jadi para leader tidak perlu khawatir, dan saya juga ingin sampaikan pesan bahwa kalau misalnya memang ada pertanyaan yang memang perlu disampaikan, boleh untuk di kolom komen. Misalnya mau menyampaikan apa gitu, nanti dibahas ini deh apa, boleh banget. Jangan lupa like, jangan lupa share dan subscribe GPS Podcast, karena di GPS Podcast ini adalah membantu, tugas kami adalah membantu para leader untuk bisa mengakselerasi pengaruhnya melalui public speaking dan juga komunikasi gitu. Terima kasih untuk Mbak Lia, sama-sama Coach Kak Prima, Andi Afrilia Ani, betul kan aku ya? Betul. Terima kasih sudah hadir di sini dan sudah sharing pengalamannya. Terima kasih juga untuk leaders yang sudah aktif dan juga setia untuk bisa nonton GPS Podcast. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya yang tidak kalah menarik. Saya Prima Anugrah dan juga Coach Lia undur diri dulu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.